Nabi Nuh alaihissalam adalah keturunan ke-9 dari Nabi Adam melalui Nabi Syeds. Nabi Nuh diangkat menjadi Rasul pada usia 480 tahun. Nabi Nuh alaihissalam merupakan Nabi yang melakukan dakwah selama 500 tahun dan meninggal di usia 950 tahun. Nabi Nuh alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di antara kaum penyembah berhala. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah dengan sekuat tenaga kepada kaumnya yang keras kepala. Suatu ketika Nabi Nuh alaihissalam kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kaumnya diberi hidayah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa tersebut dengan memerintahkan Nabi Nuh dan pengikutnya untuk membuat sebuah kapal besar atau bahtera. Perintah Allah kepada Nabi Nuh untuk membuat kapal tercantum dalam Al-Quran Surah Hud ayat 37, yang artinya, "Dan buatlah bahtera itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami, dan janganlah kamu bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim itu, sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan." Kapal tersebut dibuat dengan tujuan untuk mengangkut orang yang beriman beserta sepasang hewan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut orang-orang kafir itu akan ditenggelamkan. Atas perintah itu, Nabi Nuh alaihissalam mengumpulkan pengikutnya dan bergotong royong membuat bahtera dari kayu, yaitu selama siang dan malam dalam beberapa tahun. Kerja keras Nabi Nuh ini juga mendapat cemooh dari orang-orang yang tercela. Setelah bahtera itu dibuat dengan tanda-tanda banjir besar akan datang, Nuh memerintahkan pengikutnya untuk naik ke kapal. Perlahan, air bah pun mulai menggenang, menenggelamkan daratan. Hal ini tercantum dalam surah Asy-Syura ayat 119 sampai 120 yang artinya, "Maka kami selamatkan Nuh dan orang-orang yang besertanya di dalam kapal yang penuh muatan. Kemudian sesudah itu kami tenggelamkan orang-orang yang tinggal." Dalam orang-orang yang ditenggelamkan itu termasuk putra sulung Nabi Nuh alaihissalam, Kan'an, dan istrinya yang durhaka. Nabi Nuh alaihissalam sempat mengajak Kan'an naik ke atas kapal, tapi ia menolak dan yakin dapat menyelamatkan diri. Nabi Nuh alaihissalam lalu menyadari bahwa cinta pada anaknya membuatnya lupa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Nuh alaihissalam lalu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikhlaskan anaknya yang meninggal dan masuk dalam golongan orang yang kafir. Kapal Nabi Nuh alaihissalam lalu menepi di pegunungan Arafat. Setelah air surut, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Nuh alaihissalam untuk turun dan memulai kehidupan yang baru.